Selamat siang. Jadi hari ini saya Karina Oktaviani, mahasiswa PPG Delcet tahun 2020 angkatan 2 dari Universitas Swadaya Guru Jati akan melakukan rekaman praktik pembelajaran bikin dengan materi inflasi melalui Microsoft Teams dan portal belajar SMAN Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat datang kalian di kelas webinarnya Bu Karin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pembelajaran kali ini nanti Bu Karin akan mengabsen kalian melalui download attendance list yang ada di Microsoft Teams. Di dalam pandemi COVID-19 ini Bu Karin tak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan, tidak pergi ke tempat yang tidak penting, selalu menerapkan perilaku hidup bersih, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di SMA Negeri 1 Pati untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Karin akan mengingatkan pembelajaran atau materi pembelajaran yang lalu, yaitu tentang indeks harga. Di sini coba siapa yang tahu apa itu indeks harga? Silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dan Ya, Kori. dihitung dengan harga rata-rata tahun. Ya, betul ya, Kori. Jadi indeks harga itu merupakan perbandingan harga rata-rata pada tahun yang dihitung berdasarkan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, materi indeks harga itu akan ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu inflasi. Ya, indeks harga itu kita gunakan untuk menghitung inflasi atau laju inflasi. Kalau kita ingin mengetahui laju inflasi, maka kita harus menghitung indeks harga terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi yang dilakukan melalui Microsoft Teams. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian inflasi, mengidentifikasi penyebab inflasi, mengidentifikasi jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi dengan mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bu Karin akan memutarkan sebuah video pembelajaran untuk kalian cermati. Video pembelajaran ini buatan Bu Karin sendiri dan nanti bisa kalian download di portal belajar SMAN 1 Pati .mobileexampro.com ya. Nanti bisa kalian download di portal belajar. Sebentar saya share screen.
Sudah terlihat videonya? Sudah terlihat videonya anak-anak? Halo? Sudah, Bu. Ya, baik, saya akan play. Silahkan. Sudah, Bu. Maaf Bu, itu videonya sepertinya tidak ada suaranya Bu. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang inflasi, nanti sampai dengan menghitung inflasi. Nah, selanjutnya ini kan videonya sudah. Selanjutnya Bu Karin akan memberikan gambaran materi atau garis besar materi inflasi. Nah, untuk meringankan sinyal atau servernya ini, kalian boleh menonaktifkan videonya ya. Jadi dinonaktifkan saja untuk memperlancar pembelajaran daring ya. Silahkan kalian nonaktifkan saja. Selanjutnya Bu Karin akan memberikan gambaran materi, nah, melalui PowerPoint yang sudah saya buat. Sudah terlihat PowerPoint-nya anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Belum, Bu. Sudah terlihat sekarang? Hitam. Sudah? Oh, hitam mungkin. Hitam. Ya. Mungkin loading ya. Hitam, Bu. Iya. Hitam, Bu. Sekarang sudah? Ya. Jadi untuk materi hari ini adalah inflasi.
Pengertian inflasi itu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Jadi yang namanya inflasi itu harga-harga barang yang naik itu tidak hanya satu barang tetapi secara umum. Misalnya barang kebutuhan pokok. Kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Nah, inflasi karena penyebabnya itu ada yang pertama inflasi karena kenaikan permintaan atau demand pull inflation. Nah, demand pull inflation itu terjadi karena permintaannya naik, yaitu dari kurva D ke D1. Naik menyebabkan harganya juga mengalami kenaikan, di mana salah satu ciri inflasi yaitu harganya mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah inflasi karena biaya produksi. Inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation. Nah, itu terjadi karena karena penawaran yang berkurang S ke S1 yang disebabkan oleh mungkin tingginya harga bahan baku menyebabkan penawarannya berkurang sehingga harganya menjadi naik, yaitu dari P0 ke P1. Hal itu menyebabkan titik keseimbangannya berubah dari A ke B. Nah, inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Jika jumlah barang tetap sementara jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik. Jenis-jenis inflasi di sini ada banyak, yaitu berdasarkan keparahannya. Ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, untuk penjelasan masing-masing jenis inflasi ini bisa kalian cari atau searching di internet atau di sumber-sumber belajar yang lainnya. Berdasarkan sumbernya ada dari luar negeri sama dari dalam negeri. Berdasarkan penyebabnya ada karena kenaikan permintaan atau demand pull inflation dan kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Nah, untuk menghitung inflasi seperti yang saya jelaskan tadi itu berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu indeks harga, di mana inflasi sama dengan IHKN min IHK 0 per IHK 0 kali 100%, di mana IHKN adalah indeks harga pada tahun sekarang. IHK 0 adalah indeks harga pada tahun dasar, bisa jadi indeks harga pada tahun lalu. Nanti inflasinya itu dalam bentuk persentase ya. Terus nanti berapa laju inflasinya bisa dikategorikan inflasi ringan, sedang, atau berat. Itu merupakan penjelasan dari inflasi ya. Sampai di sini dari penjelasan Bu Karin. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Yuda, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, Bu. Tidak ada. Sudah cukup jelas. Tidak ada yang Yang ditanyakan, lainnya Bu. mungkin ada yang ditanyakan Sudah cukup mengenai jelas. inflasi. Kalau penjelasannya cukup jelas, halo, ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya, tugas kalian adalah melakukan diskusi di portal. Sebelum melakukan diskusi di portal, Bu Karin akan memberikan masalah ke kalian ya. Permasalahan ini
akan saya share sudah terlihat laman beritanya. Sudah, Bu. Ya, baik. Di sini bisa kalian cermati berita Sudah, online Bu. yang ada. Daya beli turun, Bos BI prediksi inflasi tahun di bawah 2%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan indeks harga konsumen sepanjang tahun ini akan berada di titik di bawah target, yakni hanya 2%, di mana inflasi pada tahun ini diprediksi 3%. Menurutnya inflasinya rendah ini sejalan dengan permintaan yang belum kuat. Inflasinya rendah sekaligus mengakui bahwa permintaan atau daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Nah, hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Nah, dari berita online ini, ya, dari berita online ini nanti kalian cari intisari beritanya. Nah, daya beli turun yang terjadi di pandemi COVID-19 ini pasti akan berakibat buruk atau mempunyai efek negatif. Nah, selanjutnya dari berita online ini silahkan kalian buka kelas diskusi atau LKPD di portal Bukarin. Sebentar saya share. Sudah terlihat forum diskusi inflasinya? Belum, Bu. Ya, baru loading ya. Belum, Bu. Masih loading, Bu. Kita tunggu Masih dulu. loading, Bu. Ya. Atau sambil menunggu loading ini, silahkan kalian buka portal, ya, portal saya. Di situ ada forum diskusi inflasi. Nah, silahkan kalian diskusikan dan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi, ya. Kalian kerjakan dengan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit, ya. Silahkan kalian kerjakan. Ini sambil menunggu forum diskusinya terbuka di yang saya share. Nah, diskusinya sudah terlihat anak-anak? Udah, Bu. Sudah ya? Ya. Baik, tadi Udah, saya Bu. beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan.
Ya, diskusinya sudah selesai ya anak-anak. Mari kita buka forum diskusinya dan nanti ada perwakilan kelompok untuk mengkomunikasikan hasilnya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang paling aktif adalah kelompok 1. Kita buka diskusinya. Nilai keaktifan ini menjadi poin penilaian untuk penilaian kalian ya. Oke, diskusi yang sangat bagus yang sudah kalian lakukan. Coba Tribayu Yuda untuk mengungkapkan atau kamu simpulkan diskusi dari kelompokmu. Silahkan Tribayu Yuda. Yuda, bisa dengar suaranya Bu Karin? Halo, bisa Bu? Ya, silahkan kamu Bu? kamu bacakan. Halo, kamu bisa Bu? simpulkan beberapa diskusi dari teman-temanmu. Ya, baik saya mulai pembahasan. Ya, baik saya mulai dari pembahasan kelompok kami kelompok 1. Presentasi dari pembahasan kelompok kami kelompok 1. Jawaban yang pertama dari jawaban bahwa peristiwa ini menyimpulkan bahwa peristiwa terjadi yaitu tingkat inflasi yang terendah yaitu di bawah 2%, kurang target BI pada tahun 2020 ini yang disebabkan karena adanya terjadi inflation yaitu di mana inflasi terjadi karena kenaikan permintaan secara menyeluruh. Yang kedua dari nomor 2 kita menyimpulkan bahwa inflasi ini disebabkan karena COVID-19 berdampak terhadap seluruh sektor yang ada di Indonesia, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akhirnya pun menurun. Untuk yang nomor 3 kami dapat simpulkan yaitu untuk menangani ekonomi dapat melakukan hal-hal berikut seperti untuk produsen dapat meningkatkan produksi, menurunkan jumlah produksi agar harga tidak turun. Untuk pemerintah dapat berfokus untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini, dan untuk masyarakat dapat membantu membalikan kondisi UMKM di sekitarnya dengan melakukan transaksi barang-barang pokok di penjual-penjual yang ada di sekitar lingkungan masyarakat tersebut berada. Terima kasih Bu. Terima kasih Yuda sudah mengungkapkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi akan Bu Karin simpulkan pembelajaran untuk hari ini, terutama untuk diskusi. Jadi inflasi yang terjadi itu memang karena pandemi COVID-19. Inflasi ini rendah yaitu 2%, di bawah 3%. Nah,
terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun. Daya beli masyarakat yang menurun ini akan berpengaruh ke kehidupan perekonomian. Nah, ada banyak jenis inflasinya, itu bisa ditinjau dari beberapa kriteria tadi. Menurut keparahannya berarti inflasi ringan, menurut sebabnya berarti bisa demand pull inflation karena permintaan ya. Terus menurut asalnya itu adalah bisa jadi domestic inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Nah, terus langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat? Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah pemerintah bisa memberikan subsidi kepada masyarakat, baik itu masyarakat umum atau UMKM. Jadi banyak solusi yang bisa dilakukan ya dalam mengatasi inflasi yang rendah ini. Misalnya pemerintah memberikan subsidi ke masyarakat umum atau ke UMKM. Terus selanjutnya untuk masyarakat umum atau masyarakat sekitar itu bisa membeli barang kebutuhan pokok di UMKM terdekatnya, seperti yang diungkapkan oleh Yuda mewakili kelompok 1 tadi ya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan refleksi, yaitu apa manfaat dan kendala yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Coba manfaatnya bisa disampaikan oleh Berliana, sedangkan kendalanya bisa disampaikan oleh Brigita. Silahkan Berliana. Berliana, bisa dengar? Ya. Silakan kamu sampaikan. Manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui apa itu inflasi dan jenis-jenisnya. Selain itu, kita dapat mengetahui indeks harga dan kita dapat mengetahui cara mengatasi terjadinya inflasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Berliana sudah mengemukakan manfaat pembelajaran hari ini ya. Terus selanjutnya Brigita, silahkan disampaikan kendala untuk pembelajaran hari ini agar bisa menjadi perbaikan ke depannya. Silahkan Brigita. Iya, Bu. Jadi menurut saya kendala untuk pembelajaran di hari ini itu yang pertama karena kita berada di banyak daerah yang berbeda-beda, jadi jaringan internet di tiap-tiap orang itu berbeda. Yang kedua yaitu mungkin untuk penggunaan forum diskusi, mungkin karena di sekolah kadang ada beberapa guru yang tidak menggunakan, jadi mungkin ada yang sedikit kebingungan, tapi untuk menggunakan forum diskusi ini kita jadi tahu apa yang bagaimana caranya diskusi di forum tersebut. Terima kasih Brigita. Jadi memang pembelajaran daring ini kendalanya adalah sinyal dan kondisi daerah masing-masing tempat kalian ya. Untuk forum diskusi ini memang mungkin belum familiar, tetapi kalian sudah bisa dan mempunyai pengalaman untuk melakukan diskusi di kelas virtual atau kelas online seperti ini ya. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kan kalian belajar materi tentang
permintaan dan penawaran uang. Bisa kalian pelajari dari buku maupun dari sumber belajar yang lain. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada evaluasi yang bisa kalian kerjakan di portal belajar Bukarin. Sudah saya siapkan evaluasi, waktunya 60 menit. Untuk waktunya nanti menyusul ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan tetap mentaati protokol kesehatan. Nah, terus Bukarin akan mendownload attendance list atau daftar hadir online di melalui Microsoft Teams. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.